Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutin hadis Bulughul Maram 616 ya. Baik. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا أخرج ابن ماجه وأصله في مسلم لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian menguburkan mayatmu pada waktu malam hari kecuali jika keadaan memaksamu. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan asalnya dalam riwayat Muslim. Namun ia berkata, beliau melarang seseorang menguburkan mayat malam hari sebelum disolatkan terlebih dahulu. Footnote nomor 1, hadis Muslim menunjukkan bahwasanya larangan ini berlaku apabila dikhawatirkan menimbulkan terlontarnya hak mayat, seperti mengakibatkan tidak disolatinya mayat atau kafannya tidak sempurna. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya menguburkan mayat di malam hari boleh, bukan tidak boleh, asal tidak terbengkalai haknya si mayit. Haknya yang paling prioritas adalah pengurusan jenazahnya. Makanya di penutupan hadis dikatakan Nabi SAW melarang penguburan mayit di malam hari kalau dia belum sempat disolati. Misal dia meninggal jam 12 malam, kemudian tidak ada persiapan, tidak ada orang yang bisa sholatin, nggak ada orang yang bisa mandikan jenazahnya, maka terpaksa ditunggu sampai selesai subuh misalnya. Tapi pada saat misalnya ada yang bisa ngurus, bisa disolati, kemudian ada yang bisa ngurus kain kafannya, mandiannya segala, maka nggak masalah. Dari hadis ini juga diambil pelajaran. Pertama, boleh menguburkan mayat di malam hari. Diambil juga pelajaran bahwasanya boleh mayat tidak dikubur pada malam hari itu dan ditunggu keesokan paginya bila memang tidak ada persiapan. Jadi sebaliknya. Karena ada hadis yang lain menjelaskan sebenarnya ikramu mayyit dafnuhu, penghormatan terhadap mayit itu segera dimakamkan. Jadi dua pelajaran dari hadis ini, kalau ada mayit yang meninggal malam hari. 617, wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala lamma jaa na'yu Ja'fari hina qutil qala Rasulullah SAW isna'u li ali Ja'fari ta'ama faqad atahum ma yashghiluhum akhrajal khamsa illa an-Nasa'i. 617 ini menjelaskan apa yang harus ibu lakukan kalau ada kematian kerabat atau teman dekat kita. Dikatakan bahwasanya Abdullah bin Ja'far berkata radhiyallahu anhu, Abdullah bin Ja'far ini anaknya Ja'far bin Abi Thalib, jadi ponakannya Ali radhiyallahu anhu. Berkata ketika berita kematian Ja'far, maksudnya ayahnya dia, datang sewaktu ia terbunuh, ya lebih tepatnya sebenarnya sewaktu ia mati syahid ya. Terjemahan terbunuh ini kurang tepat, karena kalau terbunuh masih umum, tapi ini Nabi SAW pastikan Ja'far mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang sesuatu yang menyusahkan mereka.
dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali Nasai. Saya ceritakan dulu, waktu Nabi SAW ingin mengutus pasukan, namanya Sariyah. Sariyah ini pasukan yang jumlahnya 3 orang sampai 1000, bisa dikatakan Sariyah. Umumnya biasanya orang ngirim di bawah 100. Jadi seperti pasukan-pasukan kecil untuk menyerang musuh, gitu kan. Nabi SAW strategi perangnya selalu mengirim sariyah, pasukan kecil gitu, nyerang, nanti kembali. Nah, ini pasukan termasuk pasukan kecil yang Nabi SAW kirim. Dikirimlah pada saat itu ada 3 sahabat yang disuruh pimpin. Yang pertama Zaid bin Harithah, yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, ini yang jadi saksi bahasan kita. Yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Jadi sebelum mereka pergi, ibu sekalian, itu Nabi SAW sudah sampaikan kalau ketiganya akan mati syahid. Jadi Nabi SAW bilang, nanti yang pegang bendera pertama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh, baru pindah ke Ja'far bin Abi Thalib benderanya. Karena bendera perang di zaman dulu itu ibu-ibu sekalian adalah simbol kemenangan ya. Jadi kalau orang sudah nyerang, kalau orang biasanya mau menang zaman dulu itu masih pakai pedang, pakai panah, yang diserang itu yang pegang bendera. Karena kalau benderanya jatuh, maka pasukan lihat dan tidak ada yang dirikan lagi, maka berarti mundur, kalah semua, mundur. Kalau bendera ditarik tiba-tiba keluar ke satu lokasi misalnya, maka pasukan semua ikut ke bendera itu. Jadi patokannya bendera, karena kalau perang lagi berkecamuk kita nggak bisa perhatikan lagi kan gitu. Selalu patokannya bendera. Nah Nabi sudah bilang kalau Zaid bin Harithah, dia yang pertama pegang bendera, kalau dia terbunuh artinya dia mati syahid, maka yang pegang bendera adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka yang pegang bendera Abdullah bin Rawaha. Nah pada saat mereka lagi berperang ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW di Madinah lagi dulu di masjid menceritakan kecamuk perang itu. Jadi ada wahyu yang datang menyampaikan bagaimana prosesi perang terjadi. Maka Nabi SAW ceritain, sekarang peperangan sudah berkecamuk, Zaid bin Harithah maju dengan benderanya, kemudian pasukan muslimin menyerang dan seterusnya, sampai Zaid bin Harithah terbunuh. Jadi saksi bahasan, kita nggak ceritain semua peperangan. Zaid bin Harithah pemegang bendera pertama Nabi SAW mati terbunuh syahid. Kemudian Nabi bilang, datang Ja'far bin Abi Thalib memegang bendera itu. Kemudian Ja'far pun maju ke pasukan, kemudian tangan kanannya dipotong. Tangan kanannya Ja'far terpotong. Dia pegang bendera dengan tangan kirinya dipotong oleh musuh. Dia masih bisa memegang kedua bendera itu dengan kedua sisa tangannya, lalu dadanya ditusuk sampai mati. Ja'far bin Abi Thalib ya, proses matinya luar biasa gitu di medan perang. Tapi dengan iman mereka nggak peduli dengan itu. Karena orang kalau sudah paham dengan iman, apalagi perang lagi berkecamuk, kita nggak berpikir ke situ lagi. Sebagaimana kalau terjadi kebakaran misalnya, atau terjadi keributan di daerah, di komplek perumahan kita, lalu kita melarikan diri, kita masih pikir nggak pakai sendal atau enggak, atau kita masih pikir nggak ada paku atau enggak. Mungkin ketusuk paku pun kita nggak peduli gitu kan. Seperti itu keadaan di medan perang. Jadi bukan seperti kalau kita sekarang ini mau membayangkan, nggak bisa, nggak nyambung kan itu. Jadi kurang lebih begitu gambarannya. Makanya waktu Aisyah radhiallahu anha, Nabi SAW bilang, nanti hari kiamat kalian akan dibangkitkan tidak menggunakan kain sehelai pun, tidak tersunat, gitu kan, tidak pakai alas kaki, gabung semua laki-laki perempuan. Aisyah bilang, ya Rasulullah, orang saling lihat dong, gitu kan. Orang pasti lihat laki-laki perempuan. Kata Nabi SAW apa? Wahai Aisyah, nanti pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan. Jadi tidak ada lagi orang lihat syahwat, nggak ada. Walaupun perempuan telanjang, laki-laki telanjang dibangkitkan, itu mereka sudah ketakutan memikirkan amalnya. Nah kalau saya biasa jelaskan hadis ini, kalau terjadi perang nih misalnya, kemudian kita lagi di kamar mandi nggak sempat pakai baju, terus lagi diserang, kita lari, orang-orang mungkin ada juga yang lagi mandi lari nggak pakai baju, mungkin kita nggak bakal lihat lagi, ya telanjang, dilihat badannya kan sudah nggak, karena musuh lagi nyerang, keadaannya berbeda. Atau terjadi kebakaran, kita belum sempat pakai pakaian, tentu kita akan lari gitu kan. Dan tidak ada lagi orang dalam keadaan kecamuk seperti itu masih mikirin syahwat, nggak ada. Karena biasanya orang kalau dalam keadaan tertekan, itu malah nggak bisa, setan nggak bisa tunggangin kecuali apa yang sedang dia alami saja.
Yang itu yang membuat kita bangkit syahwatnya kan karena syaitan. Baik, kembali ke kisah tadi. Kata Nabi SAW, waktu Ja'far bin Abi Thalib mati, terbunuh, benderanya kan jatuh. Yang punya tugas memegang yang ketiga namanya Abdullah bin Rawaha, sahabat yang mulia gitu. Tapi sahabat ini sempat ragu waktu lihat tangannya Ja'far dipotong, satu potong kanan, potong kiri, dadanya ditusuk. Dia sempat ragu, sejenak beberapa saat gitu. Lalu dia motivasi dirinya, dia bilang, wahai Abdullah, dirinya dia ya, si Abdullah bin Rawaha, wahai Abdullah, tinggal sesaat lagi kau lawan musuh, kau akan masuk surga mati syahid. Baru dia maju, dia ambil bendera, lalu dia maju medan perang sampai akhirnya dia juga terbunuh. Nah waktu dia terbunuh, pasukan bubar kembali ke Madinah gitu. Nabi SAW bilang, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ja'far bin Abi Thalib yang jadi saksi bahasan kita sama Zaid bin Haritha yang pertama, sahabat yang pertama pegang bendera, itu diberikan oleh Allah singgasana kakinya 4 penuh dengan permata, gitu kan, di surga. Dan Abdullah bin Rawaha sahabat yang ketiga diberikan oleh Allah singgasana kakinya 3, beda fasilitasnya, permatanya kurang, tidak sebanyak yang mereka berdua. Para sahabat yang lain bertanya, kenapa ya Rasulullah, bukankah sama-sama mereka bagi perang? Kata Nabi SAW, karena Abdullah bin Rawaha sempat ragu sejenak. Jadi ternyata ragu berhubungan ibadah itu menghilangkan fasilitas tuh. Ini lagi azan, tiba mau sholat, enggak deh sebentar minum teh dulu. Itu beda loh pahalanya dengan orang begitu langsung azan sholat. Contohnya, nah ini contohnya orang perang, gitu kan. Saya sengaja datangkan kisah ini supaya menjelaskan tidak boleh menunda ibadah. Dan tidak boleh setengah-setengah. Ibu mau keluarin duit dari dompet 100 ribu atau 50 ribu ya infak gitu kan, 50 ribu aja deh. Nah tadi 100 ribu tuh bisa banyak dapat fasilitas. Harus dilawan. Itu was-was syaitan semuanya. Nah ini kisah tentu tidak ada dalam sini, tapi karena disebutkan hadisnya Ja'far bin Abi Thalib, maka saya sebutkan kisahnya gitu. Nah waktu Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, keluarganya pada nangis di Madinah. Jawabannya, bolehkah keluarga bersedih? Boleh, tapi tidak boleh niyaha yang kita jelaskan kemarin. Enggak boleh teriak-teriak, boleh pukul-pukul badan, doain sembarangan diri kita, enggak. Karena mati itu kebetulan hanya proses kita pindah ke alam akhirat. Dan bisa saja, siapa saja bisa mendahului kita. Siapa saja bisa mendahului kita gitu. Baik. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tadi. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang kedua. Tadi pelajaran pertama kisahnya ya, bagaimana. Pelajaran kedua adalah kita dianjurkan untuk membuatkan makanan kepada keluarga mayit. Dan ini yang sudah pernah saya jelaskan dulu. Kalau ada orang yang meninggal, maka orang yang datang ke rumah keluarga mayit namanya takziah. Dan sering saya ulangi, takziah beda dengan ziarah. Ziarah boleh duduk, ngobrol, makan, apa saja silahkan, lama-lama, nginep, nggak masalah. Tapi kalau takziah beda, takziah itu terdefinisinya meringankan beban keluarga mayit, mengurangi atau menghilangkan beban sedihnya keluarga mayit. Di antaranya kita mendoakan, kita membawakan makanan, kita tidak berlama-lama di rumah tadi, rumah duka itu. Jadi kita datang, lebih baik kita bergonta-ganti datang dan cepat-cepat gitu kan. Nabi SAW itu selalu kalau bertakziah tidak pernah lama. Bahkan sebagian ulama salaf itu kalau takziah nggak pakai duduk. Datang, sabarin, doain, Allahu ajrakum, kayak kita tulisin kemarin di papan tulis ya, Kamis yang lalu itu. Semoga Allah mengagungkan pahala kalian. Inna lillahi ma'a'fa, semua milik Allah apa yang dia kasih, walillahi ma'akhad, miliknya Allah semua yang dia ambil. Wa kullu syai'in bimiqdar, semua berputar sesuai dengan takdirnya. Semua berputar dengan takdirnya. Lalu kita pulang. Ada. Azamallahu ajrakum sudah pernah saya tulis. Baik, sebentar ya. Ini yang bilang belum ini 2 orang atau semuanya? Saya masih ingat saya tulis di sini itu hari. Anggaplah bukan Kamis lalu, tapi sebelumnya.
Perhatikan ya. A'zama artinya semoga teragungkan, besar, azim. A'zamallahu ajrakum. Semoga Allah lipat gandakan, besarkan, agungkan pahala kalian. Ajrakum itu pahala kalian. A'adhamallahu ajrakum, semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. Inna lillahi, sesungguhnya milik Allah, ma'a'ta, apapun yang dia beri. Maksudnya di sini adalah kehidupan ya, terutama kehidupan dan apa yang berhubungan dengan kehidupan itu. Ya nafas, ya makan, ya minum, ya keturunan, ya orang tua, semua itu milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya milik Allah, ma'a'ta, apapun yang dia berikan dari kehidupan dan rangkaian kehidupan itu. Walillahi ma'akhadh, dan semua milik Allah apa yang dia ambil. Walillahi ma'akhadh, dan milik Allah apa yang dia ambil. Artinya kalau dia tarik kehidupan itu, yaitu milik dia. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatunya, indahu, di sisinya, bimiqdar, berjalan dengan takdir. Saya ulangi, a'adhamallahu ajrakum, semoga Allah agungkan pahala kalian. Inna lillahi, sesungguhnya milik Allah, ma'a'ta, apapun yang dia berikan. Walillahi ma'akhad, dan juga milik Allah apa yang dia ambil, ditarik kembali. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatunya, indahu, di sisi dia, bimiqdar, berjalan sesuai dengan takdir. Segala sesuatunya, indahu, di sisinya, sisi Allah, bimiqdar, berjalan sesuai dengan takdir yang ia telah tentukan. Saya tidak tahu kalau jawaban, memang biasanya ada orang bilang begitu, tapi saya tidak pernah dapatkan riwayatnya itu. Kalau al-baqa lillah itu, al-baqa artinya sesuatu yang tetap, netap. Al-baqa lillah artinya sesuatu yang tetap, artinya Allah yang akan tetap, tidak akan hancur, musnah. Tapi saya belum pernah temukan riwayat itu ya. Baik, saya tidak temukan di sini adanya adab-adab takziah. Ini dibahas dalam kitab-kitab lain ya. Jadi yang perlu ibu perhatikan kalau takziah itu, yang pertama mendoakan ini, ya, bacakan doa di atas kepada keluarga si mayit. Yang kedua, kita membawakan makanan, baik makanan jadi atau makanan yang ya, belum jadi, maksudnya belum baik makanan yang sudah dibeli dari luar atau kita buat sendiri. Bukan maksudnya makanan belum jadi, sudah jadi, sudah siap saji semua. Atau makanan yang sifatnya memang seperti biskuit misalnya, yang tidak perlu dimasak. Baca apa? Enggak usah. Kita bisa mendoakan apa saja kalau mayit, bebas. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ampuni dia, rahmati dia, gitu kan? Ya, enggak ada hubungan. Jadi gini, yang penting difahami takziah itu bukan untuk si mayit. Kita waktu datang ke rumahnya mayit itu, enggak ada hubungan sama si mayit.
Datang kita itu untuk keluarga mayit, itu takziah. Yang ketiga, takziah tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Ini sudah sering kita jelaskan dulu. Jadi kalau kita datang tidak boleh berlama-lama. Boleh, secara pribadi boleh. Ibu datang ke rumah keluarga mayit, ibu pertama sekali ibu lakukan adalah mendoakan keluarga si mayit, bukan mayitnya, keluarga si mayit. Kita doakan supaya dia sabar, tadi doakan supaya diagungkan pahalanya. Sebagian ulama mengatakan boleh kita tambahin dengan kata-kata positif. Misal sabar ya, insya Allah nanti akan ketemu kok di akhirat misalnya gitu. Atau kita ucapin kalimat apalah, namanya kalimat azza. Nggak ada jawaban. Saya tidak pernah ada riwayat menyebutkan jawabannya. Tapi kalau dia mau misalnya karena didoain dia mengatakan jazakallah khair, jazakillahu khair, itu silahkan. Karena itu kan sama saja. Itu masuk dalam hadis. Siapa yang telah berbuat kebaikan untuk kalian maka ucapkanlah jazakallah khair atau jazakillahu khairan, itu kan bisa. Tapi kalau bahasan khusus seperti tadi itu dikatakan al-baqa lillah, saya pribadi ya belum pernah temukan ada riwayat itu. Jadi kita mendoakan si keluarga mayit. Nah, kenapa bukan mayitnya? Karena memang bukan mayit tujuannya takziah itu. Si mayit sebentar lagi akan disolatin dan dalam sholat ada doanya. Itu kan? Kemudian mulai saat itu sampai kapanpun kita punya kesempatan kita dianjurkan mendoakan si mayit. Doain terus, nggak pernah berhenti. Tapi kalau keluarga mayit maksimal 3 hari kita mendatangi mereka, maksimal 3 hari. Karena Nabi SAW bertakziah tidak pernah lebih dari 3 hari. Saya akan jelaskan itu hari. Apa sebabnya orang banyak di acara takziah buat acara-acara ritual seperti misalnya tahlilan, baca yasinan? Karena mereka memahami takziah itu untuk si mayit. Iya kan? Untuk apa orang baca tahlilan? Untuk dikirim kepada si mayit. Karena dia anggap takziah itu untuk mayit. Ini sudah salah langkah. Takziah itu untuk keluarganya si mayit. Makanya kita ya bawa makanan, kita doain mereka, sabarin mereka. Kalau mayit itu tidak pakai 3 hari 7 hari, nggak pakai. Setiap saat didoain. Kita setiap saat disuruh doain dia, istighfar kepada Allah untuk dia, minta agar Allah ampuni, kan gitu. Itu dianjurin, jadi tidak ada batas waktu. Dan subhanallah tidak ada rumah yang menjalankan cara Nabi SAW ini kecuali pasti tenang gitu. Yang mati siapa? Yang mati sih Nasrani ini, tapi keluarganya yang enggak. Kalau orang yang meninggal non muslim kita nggak boleh datang. Kita nggak boleh datang. Jangankan keluarga teman kita, keluarga kita. Keluarga dia itu muslim semua. Nggak ada hubungannya, Bu. Targetnya adalah mayit yang mati. Kalau yang mati itu adalah muslim atau muslimah, kita boleh bertakziah. Kalau yang meninggal non muslim tidak boleh bertakziah. Yang boleh kita lakukan adalah menjenguk pada saat dia sakit, ya. Pada saat dia hidup kita bantu, ya. Tapi kalau sudah mati itu nggak boleh, karena itu akan ada acara ritual sendiri. Nggak ada hubungan sama itu, Bu. Jangan dihubungkan dengan keluarganya. Sama kita balik kasus. Ada satu muslim mati, keluarganya semua Nasrani. Tapi dia punya wasiat minta dicari dengan cara Islam. Kita datang nggak? Datang. Karena dia cara Islam. Tapi kalau dengan cara bukan cara Islam nggak boleh kita datang. Sedangkan cara yang bid'ah saja nggak boleh kita hadir. Apalagi ritualnya orang non Muslim, iya kan? Maka jauh lebih ini lagi. Kalau ada di antara ibu-ibu bilang, tapi misalnya itu kan kerabat saya. Dan iya, kita harus gini loh.
Nggak ada hubungan, sama sekali nggak ada hubungannya. Mau kerabatnya 100 orang muslim, dia sendiri Nasrani, lalu yang Nasrani mati, nggak ada, kita hukumnya bukan karena kerabatnya. Dia mati dalam keadaan kafir, berarti kita nggak boleh takziah. Kesitunya nggak boleh. Tapi pada saat dia hidup, kita boleh jenguk dia pada saat dia sakit, kita nasihatin. Nabi SAW menjenguk orang Yahudi yang sakit sampai membantu dia ucapkan syahadat. Itu ada. Tapi setelah orang Yahudi yang jadi temannya Nabi, para pendeta kalau mati, Nabi nggak pernah datangin tuh kalau takziah, nggak pernah sama sekali. Dan ini bukan berarti kita nggak menghormati kerabat kita, bukan. Kita punya agama, ada syariat yang menuntun. Nggak boleh keluar dari syariat itu. Syariat menuntun kita tidak boleh mendatangi orang kafir kalau sudah mati. Memang begitu. Dan memang kita sebagai muslim harus tunjukin prinsip agama. Kalau dia masih hidup bu ya, dia masih hidup, kalau dia tetangga dia punya hak. Kita jenguk dia kalau sakit, bantu dia, kita kenalan, nasihatin, jadi temannya nggak masalah. Itu nggak masalah semua. Kalau dia masih hidup, ya, itu berarti dia punya hak, nggak masalah. Tetangga kita Nasrani, kita datang, nasihatin dia, kalau dia sakit kita jenguk, dia butuh bantuan kita bantu. Sebatas dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal dalam keadaan kafir, nggak boleh ada hubungan. Nabi Nuh waktu anaknya meninggal, tenggelam depan matanya, masih minta, ya Allah anak saya, maafin dia. Nggak bisa, bukan dari keluargamu lagi. Allah yang mengatakan begitu. Itu bukan berarti kita kejam, bukan, hukumnya Allah begitu. Syariatnya Allah begitu memang. Jadi bukan karena kita kejam, tidak. Nabi SAW itu mengatakan, saya waktu ya Nabi sudah memakan jadi Nabi ya, saya pamit minta izin kepada Tuhan saya untuk mendatangi kuburan ibu saya. Ibunya kan Aminah meninggal dalam keadaan kafir gitu kan. Lalu saya diizinkan, saya minta istighfar kepada Allah untuk ibu saya tidak diizinkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, jadi apa ini? Khair insyaallah. Rusak. Udah nggak apa-apa. Jadi begitu ya, jangan sampai nanti ada yang berpikir karena kerabatnya kemudian dia rasa nggak enak. Enggak, bukan nggak enak. Kalau ada orang kafir yang meninggal, memang sudah hukum syar'inya, kita nggak termasuk dalam bertakziah. Tinggal pendapat ulama, bagaimana kalau seandainya seorang anak muslim, ibu dan ayahnya non muslim, meninggal, apakah dia boleh mengurus jenazahnya? Jawabannya boleh. Kalau anaknya ya, karena kepatuhan kepada kedua orang tua dan berbakti sama mereka, baik hidup apapun sudah mati. Walaupun orang tua kita dalam keadaan kafir, gitu kan? Karena anak ya, sebagaimana pada saat hidup dia boleh berbakti, tapi tidak boleh mentaati pada hal-hal yang berbau kemaksiatan. Pada saat sudah meninggal juga sama. Pada saat sudah meninggal pun sama. Jadi misal orang tua seseorang di antara muslim dalam keadaan kafir, kemudian meninggal dunia, dia boleh mengurus jenazahnya, gitu kan? Tapi sebatas itu dilakukan hal-hal yang tidak melanggar agama. Misal kalau dia minta keluarga yang lain minta dibiayai supaya diritualkan seperti Nasrani misalnya, maka kita tidak boleh terlibat di situ. Tapi yang lain-lain boleh kita terlibat, gitu kan? Misal melunasi utangnya, nggak masalah. Itu boleh anak, makan dianjurkan gitu kan, anaknya terlibat dalam masalah itu. Tapi kalau enggak maka enggak boleh, maka tidak boleh gitu. Sama halnya kalau orang tua kita meninggal dalam keadaan kufur, kemudian untuk berbakti sama orang tua kita salah satunya caranya gimana kalau sudah meninggal? Kalau orang tua kita muslim pun bagaimana caranya? Misal kita berbakti dengan teman-temannya, ya kan? Kita datangin temannya, kita berikan hadiah makanan, teman-temannya orang tua, itu termasuk juga berbakti walaupun orang tua kita dalam keadaan kafir.
Tapi boleh kita bakti dengan teman-temannya. Sebagaimana misal orang tua kita meninggal nih, ayah atau ibu kita meninggal. Ada teman-teman dia orang non muslim. Bolehkah kita berhubungan dengan mereka? Boleh. Karena enggak, kita dapat pahala tetap. Kitanya dapat pahala. Bahwasanya kita datang kepada teman-teman orang tua kita ini atau memberikan buah-buahan, memberikan pakaian, menjenguk kalau mereka sakit selama belum meninggal ya, maka boleh dan sebatas tidak melanggar agama. Niatnya karena bakti kepada kedua orang tua kita, karena ini adalah orang-orang yang dekat. Ini iya, memang begitu. Maksudnya datang gimana, Bu? Tidak dinamakan takziah kalau orang kafir meninggal. Jadi takziah itu hanya istilah digunakan kalau mayitnya muslim. Kalau non muslim tidak ada nama takziah, Bu. Ya kalau Allahu alam ya, setahu saya tidak ada, tidak boleh. Setahu saya. Tapi kalau dia masih hidup, ibu kalau dia sakit, ibu ke rumah sakit, ya itu boleh. Ibu mau santunin anaknya, dia sudah meninggal, boleh, silahkan, boleh. Kalau ada non muslim meninggal, teman kantornya suaminya ibu, bolehkah kita datangi pada saat mayitnya mau dimakamkan? Jawabannya nggak ada dalam Islam itu, nggak boleh. Tapi bolehkah kita misalnya santunin anaknya, santunin istrinya? Boleh. Dalam Islam membantu umumnya manusia. Tapi khusus datang pada saat dia mati, maka itu tidak ada perintahnya. Hadir di pemakamannya, yang pemakaman itu non muslim, kita nggak boleh datang ke pemakaman non muslim gitu. Tapi kalau dia masih hidup, boleh kita jenguk dia kalau sakit, boleh kita membantu apa, itu boleh, nggak masalah. Sudah nggak, jadi jangan terlalu bimbang ya, nggak usah bimbang. Emang hukum syar'inya kalau orang non muslim yang mati kita nggak boleh menjenguk jenazahnya, melihat itu. Jadi memang nggak boleh. Saya bilang tadi kecuali dalam satu keadaan memang yang meninggal itu adalah ayah seseorang muslim atau ibunya. Saya muslim, orang tua saya non muslim meninggal. Bolehkah saya urus jenazahnya? Boleh. Anak beda. Tapi kalau kerabat saja nggak boleh, apalagi kalau teman, emang nggak boleh. Maksudnya? Sama aja, sama bu, diurus juga. Sama, kalau orang tuanya muslim, anaknya non muslim, bolehkah dia diurus? Boleh diurus jenazahnya, nggak apa-apa. Tapi urusan ini, urusan jenazah tidak boleh melanggar hukum Allah. Nah iya, misal dia diurus dengan cara Nasrani misalnya, atau dengan cara Hindu, atau cara Buddha, kita nggak boleh ikut-ikutan nyumbang misalnya, itu nggak boleh. Tapi kalau kita santunin, bayar utangnya. Kenapa? Loh, kita urus selama memang itu masih tidak melanggar agama. Misal kita mandikan dengan cara Islam, mungkin kita kafani. Hah? Loh iya, boleh. Kenapa enggak? Boleh. Justru itu kita boleh terlibat. Kalau misalnya tiba-tiba dia diurus oleh teman-temannya, atau misal ada seorang muslimah murtad gara-gara nikah, lalu diurus dengan suaminya dengan cara Nasrani, kita nggak boleh terlibat. Emang dia sudah pindah agama. Jadi nggak usah kaku di situ. Kenapa nggak boleh lah? Jadi harus bagian. Memang tidak boleh dalam Islam. Kalau oke, sekarang kita bolehkan ibu urus. Mana yang ibu pilih? Ngurus jenazahnya dia dalam keadaan kafir atau ibu tidak urus? Tentu tidak urus deh. Karena kita terlibat. Sedangkan muslim yang berbuat bid'ah, kita nggak boleh hadir di acara ritualnya. Apalagi kita hadir di acara itu, dan kematian itu acara ritual ya. Itu acara ritual. Kalau misalnya Nasrani kan kita tahu ada nyanyi-nyanyinya, ada acara apa gitu kan.
Orang Hindu mungkin ada penyembahan apa, emang begitu. Tapi selama mereka hidup dan mereka punya hubungan kerabat dengan kita, mereka punya hak. Kita datang, ziarah ke rumahnya, jenguk kalau dia sakit, bantu, santunan buat anak-anaknya, itu tidak masalah. Kalau dia sudah mati juga begitu. Oh ternyata ada saudara kita misalnya la qadarullah murtad atau pindah agama. Kemudian meninggal, kita punya ponakan 5 orang, nggak ada yang santunin. Bolehkah saya santunin? Boleh sekali. Malah dianjurkan dalam Islam, santunin mereka, bayar sekolahnya. Kalau perlu ajak masuk Islam kembali gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau ngurus jenazahnya dalam kondisi dia meninggal kafir, ini nggak boleh. Dalam Islam memang kita tidak dibolehkan untuk itu. Ya, sama halnya mengurus pemakamannya sementara dimakamkan di pemakaman yang bukan Muslim, maka sama. Nggak boleh gitu. Sama, nggak boleh. Apapun yang mendukung akidah non muslim tidak boleh kita terlibat. Mengucapkan selamat Natal kah, itu kan? Sama halnya sampai hal yang besar ulama, hal-hal yang kecil ulama mengatakan mengucapkan selamat ulang tahun. Kenapa? Kalau tidak ada hubungannya melanggar agama, misal ibu diundang sama non muslim tapi acaranya di gedung, hanya datang untuk acara gedung dan kita punya hubungan kerabat atau teman dengan dia, bolehkah kita datang? Kalau tidak ada pelanggaran agama silahkan. Saya tanya gini bu, ada orang muslim saudaranya ibu menikah tapi dia buat acara maksiat, bolehkah ibu datang? Terus bagaimana dengan orang non muslim? Kan gitu, ya muslim aja kalau dia putar musik, acara-acara yang berbahaya, berbau maksiat, bolehkah kita hadir? Jawabannya nggak boleh. Bagaimana dengan non muslim? Jadi nggak usah ragu, agama bilang tidak boleh, nggak boleh dikerjain. Tapi itu tidak memutus hubungan kita sama mereka, tidak. Kita tetap boleh interaksi, kita tetap boleh jenguk kalau dia sakit tadi, kita boleh datang ke rumahnya, setelah itu nggak masalah. Jangan pada hari H itu, hari-hari di mana memang dia buat acara pelanggaran, nggak boleh kita hadir gitu. Kalau misalnya dibuat acara pernikahan di gereja, bolehkah saya hadir? Alasan apa kita masuk ke gereja itu? Sedangkan tidak ada pernikahan aja nggak boleh gitu. Apalagi kalau sampai begitu. Hah? Kenapa? Loh tadi kan saya sudah bilang, kalau di gedung dan tidak ada pelanggaran agama menurut syariat Islam, silakan ibu datang, gitu kan? Tapi di mana kita mau temukan yang tidak ada pelanggaran agama ini? Ya kan? Orang terbuka auratnya sana sini, ya belum acara musiknya, ya belum acara apanya gitu kan? Nah itu apa itu? Sekarang pindah lagi masalah lain ya, berarti pernikahan. Ya, saya paham. Berarti kan kita pindah dari masalah takziah ke pernikahan. Nah, ini masalah lain. Jadi biar jelas, berarti sekarang masalah pernikahan muslim. Apakah memang harus dipisahin tamunya? Jawabannya lebih baik. Tentu saja lebih baik dipisahin. Misal contoh, ibu pisahin jamnya. Kalau yang sering sudah dilakukan oleh teman-teman yang di pengajian saya itu, gimana caranya Ustaz ya? Coba pisahin jamnya. Cari masjid yang ada gedungnya, misal buat acara sekalian. Jadi jam 10 pagi akad nikah, berikut langsung acara laki-laki sampai duhur. Habis duhur sampai asar acara perempuan. Udah selesai, nggak pakai acara gedung malam gitu. Nah itu biasanya begitu. Atau kalaupun tidak bisa harus tercampur, maka minimal ada pemisah antara tamu laki-laki sama perempuan. Mungkin pohon-pohon kah, mungkin apa yang ditaruh yang dirias di gedung, supaya jangan kita yang buat acara sunnah agama untuk nikah, tapi kita biarin orang ikhtilat. Pernah terjadi, ibu tahu nggak, di Jakarta terjadi begitu, gara-gara bebas, karena ini anak-anak muda yang datang sengaja ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, mereka datang kemudian dengan penampilan yang terbuka semuanya, akhirnya zina di kamar mandi. Terjadi itu. Mereka karena sudah saling suka gini-gini terus ngobrol apa segala, mungkin Allahu a'lam bapak pakai sihir tidak, tapi yang jelas terjadi itu.
terjadi di gedung itu, terjadi akhirnya jadi masalah buat kita yang buat acara. Maka terjadi hal-hal yang berbau maksiat tuh gimana caranya? Yang bertanggung jawab siapa? Yang buat acara. Yang buat acara kan gitu. Baik, kembali ke orang mati dulu ya. Kita kembali ke hadisnya. Jadi itu adab-adab takziah ya. Jadi yang pertama kita buatin makan, mendoakan, membawain makanan, kemudian kita tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan yang keempat tidak boleh berlama-lama di rumah orang yang sedang bersedih. Sampai sebagian ulama menekankan, kalaupun ada kerabat yang datang dari luar kota dan memang mereka punya kemampuan, maka jangan nginap di rumah situ. Karena itu akan jadi beban. Ya. Ini juga termasuk ya. Dan subhanallah orang yang tidak lebih dari 3 hari takziah di rumahnya itu akan lebih tenang, tidak akan ada masalah. Ya, mereka lebih tenang dibandingkan dengan orang yang harus selalu punya persiapan. Baru hari ketiga langsung diadakan lagi hari ke-7, cuman jarak 4 hari sibuk lagi, hari ke-40 lagi dan seterusnya. Ini semua tidak ada. Ini bukan bagian dari ajaran Islam. Baik, 618. Wa an Sulaiman ibn Buraidah an abihi radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqulu assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah rawahu Muslim. Sulaiman ibn Buraidah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ayahnya berkata Rasulullah SAW mengajari mereka bila keluar ke kuburan agar mengucapkan, ini sudah kita tulis sebagiannya kemarin ya, Kamis yang lalu, tapi ini lebih lengkap riwayatnya. Semoga kesejahteraan terlimpah atas kalian wahai penghuni kuburan dari kaum mukminin dan muslimin. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian semuanya. Jadi riwayat ini menambahkan apa yang kita tulis Kamis yang lalu ya. Assalamualaikum dara qaumin ya, ahlad diyari minal mu'minin. Bedanya di kata-kata ahlad diyari minal mu'minin ada tambahan wal muslimin. Kan gitu. Wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun, ada tambahan lagi nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. 619 wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal marra Rasulullah SAW bi kuburil Madinah fa aqbala alaihim biwajhihi faqal assalamu alaikum ya ahlal qabur yaghfirullahu lana wa lakum salafuna wa nahnu bil athar rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW pernah melewati kuburan Madinah lalu beliau mengarahkan wajahnya ke sana sambil berkata, semoga kesejahteraan terlimpah atas kalian wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian, kami mendahului atau kalian mendahului kami dan kami akan menyusul. Dan kami akan menyusul. Jadi di antara doa-doa yang dibaca pada saat kita datang ke kuburan. Kemudian 620 ini apa yang mesti kita jaga juga kalau ada keluarga kita yang mati ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW la tasubbul amwata fa innahum qad afdhaw ila ma qaddamu rawahu Bukhari. Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda janganlah mencaci maki orang-orang yang telah mati. Kenapa? Karena mereka telah sampai pada balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kata ulama dari hadis ini pelajaran besar, walaupun orang muslim ya, atau orang non muslim, jahat atau tidak jahat, sama saja. Artinya kita sebagai orang yang masih hidup dituntun agar tidak merusak hati kita, agar tidak merusak hati kita sendiri. Jadi kita menjaganya agar tidak merusak hati kita dengan tidak lagi mencaci maki atau membenci orang yang sudah mati, sudah selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.